Astagfirullahaladzim. Matanya. Jangan dekat-dekat Mas, bahaya Mas. Tapi dia sebenarnya seorang raja Mas dia. Dia memakai seperti mahkota seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laslos. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Saya bersama Mas Epi sekarang berada di sebuah lokasi yang lumayan terbuka ya Mas Epi ya. Betul sekali Om. Tapi di sana hutan belantara bisa dilihat Mas Epi ya. Hutannya sebenarnya sangat ini sekali dah, rimbun sekali pemirsa. Cuman dipagerin oleh pohon-pohon kelapa ya, pinggirnya itu pohon kelapa semua Mas Epi. Iya. Tapi ke dalamnya, wow, masih sangat rimbun pemirsa. Banyak sekali masih pohon-pohon besar di sana yang mungkin masih jarang dirambah oleh manusia. Benar sekali Om. Jadi yang dirambah manusia cuma pinggir-pinggirnya doang pemirsa. Ya, betul. Karena mereka juga masih takut. Karena apa? Karena masih banyak sekali binatang-binatang buas yang ada di dalam hutan sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bahkan kadang-kadang kata yang punya lahan ini Mas Epi ya, kadang-kadang ada yang keluar juga Mas, seperti gajah, ada yang keluar sini. Jadi merusak tanaman juga yang ada di sini pemirsa. Kan biasanya ditanami jagung di sini Mas Epi, jagung juga macam-macam yang lain ya. Tapi karena sering terjadi itu kerusakan seperti babi hutan juga. Jadi sekarang ini ditanami pohon apa Mas Epi ya? Itu ada pohon seperti mungkin pohon yang tidak di ini ya Mas Epi ya, intinya ya, tidak disukai oleh hama seperti sekali babi hutan ataupun gajah ya. Iya Om. Ini kalau nggak salah pohon ini Mas Epi ya. Apa itu? Minyak kayu putih ya. Nah, sepertinya iya Om. Iya ini dibuat Benar sekali. minyak kayu putih pemirsa. Cukup banyak juga di sini, cukup luas juga sampai sana pemirsa. Coba kita ke sana Om. Mari Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati-hati Mas Epi. Di sini katanya masih banyak ularnya Mas. Di sini? Iya. Ular tanah Mas. Panas sih sedikit beda ya di sini perasaannya. Kayak agak bau-bau apa gitu. Iya Mas. Mungkin ini yang dimaksud bau itu bau ular Om. Makanya ditanemin pohon ini Mas. Pohon ini kan cukup harum juga Mas. Ini kebakar kenapa ini? Ya mungkin sengaja dibakar mungkin Mas. Astagfirullahaladzim. Mungkin bekas apa ya? Pohon-pohon jagung ya yang dibakar supaya terlihat ini. Iya, betul sekali. Tidak ada rumputnya gitu Mas. Ya teman-teman, ini sekarang kita berada di pinggiran Hutan. Ya. Tapi ini kayak jurang Mas Epi ya. Iya, ini seperti jurang. Kita memang sengaja di tempat yang nggak ada rumputnya ini ya teman-teman, nggak ada pohonnya. Karena kalau kita masuk ke hutan itu susah nanti. Soalnya sangat rimbun sekali. Kita berjalan pun itu sangat susah, sempit ya. Karena pepohonan yang begitu banyak. Betul sekali. Di hutan ini sangat terkenal sekali di sini. Tidak kalah dengan hutan alas roban. Betul. Ya teman-teman, di hutan ini pun banyak sekali kisah-kisah dan misteri yang terpendam di hutan ini, dan sampai saat ini tuh belum terpecahkan pun masih banyak di sini. Bahkan ada orang yang hilang juga katanya Mas Epi di dalam sana. Sering orang yang mungkin mencari kayu bakar, pemirsa. Sering hilang di sana karena menurut para kiai ya, ini kiai yang ada di sekitar sini itu menilai bahwa memang di hutan ini itu ada sebuah pintu untuk masuk ke alam gaib seperti itu, dan juga ada
kerajaan gaibnya juga di sini. Betul Mas Epi. Iya. Dan menurut kiai tersebut, beliau pernah berkata, pernah berjumpa dengan makhluk yang ada di alam gaib yang ada di sekitar sini. Katanya makhluk itu sangat menyeramkan sekali dan berwujud hitam, teman-teman. Tapi Seperti katanya itu. bukan hanya kiai Mas Epi ya. Iya. Paranormal juga yang pernah intinya mencari orang Yang hilang. hilang di hutan ini. Memang katanya memang yang dilihatnya itu sama dengan sang kiai tersebut. Iya. Jadi sering melihat bayangan hitam yang menakutkan Mas Epi. Makanya kita itu penelusuran di tempat ini, tidak masuk ke hutan itu, karena kita datang ke sini pun sudah sowan kepada Bapak RT dan juga kepada Bapak Kiai setempat yang ada di sini, dan kita diberi arahan agar kita penelusuran di sini aja sini. gitu Mas Jangan Epi. masuk ke Tidak dalam masuk hutan sana. hutan seperti itu ya, karena beresiko katanya. Walaupun di sini Mas Epi, ini yang suka di sini, yang mungkin yang punya lahan ini, mereka juga saling melihat. Jadi kadang-kadang seperti ada bayangan hitam yang cukup besar di sini, yang tingginya minta ampun. Bahkan sering mendengar intinya suara-suara yang aneh gitu pemirsa. Bukan suara binatang tapi suara-suara yang aneh. Apa mungkin itu suara binatang tapi binatang yang langka mungkin Mas Epi ya? Bisa Suara jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini saya bersama Om Janim memang sangat penasaran sekali dengan tempat ini ya, dan saya sama Om Janim itu memang sengaja datang ke sini. Sebenarnya itu ingin sekali menguak ataupun bertemu dengan makhluk tersebut ya. Kalau bisa saya akan menetralisir tempat ini supaya tidak ada lagi korban-korban yang hilang di sini, teman-teman. Jadi sepertinya Mas Epi ya, ada suatu pintu gaib yang terbuka di sini. Makanya sering yang mungkin lewat di sini ataupun yang bercocok tanam di sini melihat bayangan-bayangan hitam keluar itu Mas Epi. Nah, itu dia Om. Jadi kita kalau sebisa mungkin ya, kalau memang ada yang keluar, kita masukkan lagi dan kita tutup pintunya. Biar mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa mengganggu manusia. Benar sekali Om. Astagfirullah Mas. Seperti ada bayangan hitam keluar tadi Mas. Iya. Jadi pintu ini nih. Saya juga melihatnya Om. Dari sini. Seperti terbang ke arah sana Mas. Dia keluar. Astagfirullah. Assalamualaikum. Cari Mas, cari Mas. Cari Mas. Hai. Makhluk yang ada di sini, mau wujud? Astagfirullahaladzim. Mas, Mas, Mas. Itu Kenapa? apa? Itu yang gerak-gerak Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Dia makhluk hitam. Apakah ini tadi yang terbang itu Mas? Dia makhluk hitam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, jalannya agak susah ini. Hati-hati Om. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kok ngeri banget Mas Epi mukanya Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Matanya. Jangan dekat-dekat Mas, bahaya Mas. Tapi dia sebenarnya seorang raja Mas Epi ya. Dia memakai seperti mahkota seperti itu. Giginya astagfirullahaladzim. Sampurasun. Kau yang tadi keluar dari arah sana. Astagfirullahaladzim. Dari hutan sana. Siapakah engkau? Oh. Kau raja. Kau seorang raja. Raja apa?
Astagfirullahaladzim. Raja Brotokolo, penguasa kerajaan gaib hutan itu. Astagfirullah. Pantas Mas Epi. Namanya juga mengerikan, Brotokolo. Bahaya sekali. Astagfirullah. Kenapa kamu keluar? Iya, kenapa kamu keluar? Hah? Apa? Kau mau mencari mangsa. Apa mangsamu? Hewan? Kenapa kamu tidak suka hewan? Jadi apa yang kau suka? Manusia. Astagfirullahaladzim. Banyak orang-orang yang hilang di hutan ini. Iya. Apakah kau jadikan mangsa mereka? Astagfirullahaladzim. Jadi ulahmu, Raja Brotokolo, yang menghilangkan manusia di tempat itu. Apa tujuanmu? Oh, menambah sumber tenaga di alam gaib. Menambah sumber tenaga budak. Astagfirullahaladzim. Makhluk sepertimu. Bukankah sudah ada batasnya? Batas antara alam gaibmu dan alam nyata. Kau tidak boleh menembusnya. Itu sudah melakukan suatu ingkar. Karena kau telah memasuki alam manusia yang sebenarnya bukan alammu. Ya. Bukankah banyak makanan di kerajaanmu? Kenapa kau mengambil manusia? Hah? Kau sudah menyalahi kodrat. Hukum alam. Sudah tidak bisa lagi dibiarkan hal semacam ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Raja Brotokolo. Kami berdua menyarankan, hentikan perbuatanmu memasuki alam manusia dan memangsa para manusia. Ya. Kan banyak hewan-hewan di tempatmu, di alammu, yang kau jadikan mangsa. Kau telah menyalahi aturan. Bagaimana ini, Om? Terpaksa Mas Epi. Tutup kerajaan gaibmu. Kita harus menghukum dia Mas Epi. Menghukum dia. Dan kita kembalikan ke asalnya. Dan kita tutup pintu gaib itu. Kita berperjanjian. Bangsamu dan bangsa kami manusia. Tidak boleh saling mengganggu. Tapi karena kau telah melanggar perjanjian itu, kau harus dihukum. Terpaksa kami mengikatmu dan mengembalikanmu ke kerajaanmu, dan akan kami tutup pintu itu. Ya, Raja Brotokolo ini, teman-teman, dia adalah penguasa hutan ini. Dia raja iblis di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Raja Brotokolo. Hah? Saya dengar bahkan ada seorang perempuan yang hilang ketika dia mencari kayu bakar di pinggiran hutan ini.
itu ulahmu. Iya. Kau bawa dia ke kerajaanmu. Untuk apa? Untuk kau jadikan mangsa? Tidak. Terus kau jadikan dia istrimu. Untuk apa? Untuk memperbanyak keturunanmu yang berasal dari manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti setengah manusia, setengah siluman sepertimu. Tidak bisa dibiarkan nih Om. Betul Mas Ebi. Raja Protokolo, Terpaksa. kamu akhiri semua ini. Kalau kau tidak mau, terpaksa kami mengikatmu. Atau kau akan kami ikat, kami kurung. Bagaimana Raja Protokolo? Hah? Kenapa kamu menolak? Ingat Raja Brotokolo, di atas langit masih ada langit. Walaupun kau sesakti apapun, sekuat apapun, masih ada yang lebih tinggi ilmunya darimu. Dia tetap menganggap remeh kita, Om. Dia tetap menganggap bahwa manusia itu derajatnya masih di bawah jauh darinya. Memang manusia terbuat dari tanah, dan kau terbuat dari apa engkau? Dari api. Api yang membara, yang sangat panas. Astagfirullah. Jadi kau ingin menantang kami? Bismillahirrahmanirrahim. Serang aja Om. Kita ikat ya Mas Abi. Iya. Dengan tali gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekalian lempar dia ke alamnya Mas Abi. Tali gaib. Ke dalam hutan sana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus cepat-cepat menutup pintunya itu Mas Abi. Ya tidak ada lagi yang keluar. Di sana Om. Ayo Om. Kenapa Mas? Kenapa? Di mana? Dia mau keluar, ada yang keluar lagi Mas Abi. Kita dorong lagi ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah. Ayo Mas Abi, kita dorong ke dalam, kita kunci. Allah. Tutup pintunya Mas. Allah. Allah. Oh. Alhamdulillah. Sudah tertutup pintunya Mas. Iya. Mudah-mudahan tidak ada yang keluar lagi Mas. Iya Om. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kaki saya sakit Om. Oh. Pelan-pelan aja Mas Evi. Ya. Kalau kakinya sakit, diobatin. Iya. Seperti itu memang. Astagfirullahaladzim. Biasanya. Iya betul. Aduh. Iya benar. Allahu Akbar. Banyak suara-suara hewan malam di sini teman-teman. Tapi Tadi udah ada yang mau keluar lagi tuh Mas. ya. Mas kameramen tahu, ngelihat ada sosok putih yang mau keluar. Itu Ya, seperti perempuan tadi ya Mas ya. Berbaju putih, tapi kupingnya sangat panjang Mas. Dua-duanya panjang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa Sudah. mengembalikannya ke dalam. Raja Protokolo itu adalah makhluk penguasa di hutan ini. Betul. Dia adalah dalang dari semua korban yang hilang di sini, teman-teman. Yang akan dijadikan budak di alamnya ataupun di Jadikan kerajaannya. budak, dijadikan mangsa juga Mas Evi. Iya. Ya, tapi sekarang Sudah kita ikat, insya Allah sudah kita ikat. kembalikan ke tempatnya. Mudah-mudahan tidak keluar lagi. Ya. Udah kita tutup. Mudah-mudahan tidak ada yang membuka lagi nih pintunya. Iya Om. Sebab kita nggak tahu
Mungkin ada orang yang sakti yang bisa membukannya. Kita juga nggak tahu pemirsa, yang mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Ya udah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Saya Om Janim, Safi. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas, lebih baik kita kembali Mas. Jangan terlalu lama di sini. Ya, Om. Karena energi kita